Bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya suka liwat di daerah Pasar Baru. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari 3 kali, saya masih bisa save 30 mangkok. Berarti saya masih bisa jadi tukang parkir aja udah cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca, terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana cari orang sukses. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk jadi, untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan, bukan gerak saya. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan, saya bikin triplex. Tapi waktu Orde Baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya. 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua. Dan saya nggak kecil hati. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini rencanamu, nggak apa-apa. Saya diam. Terus saya coba lagi untuk berusaha lagi. Tetap kadangkala jatuh bangun itu pasti. Saya 2008 diajak seorang teman. 14 tahun saya pensiun itu ibaratnya nggak ada kerjaan. Diajak seorang teman untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas pantai. Tapi 1 tahun saya bilang ini bukan bidang saya. Kemudian saya tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem, pemegang saham Jalan Tol Citra Marga Nusa Pala Persada. Itu jalan tol dalam kota, dan sekarang ini kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citra Marga. Saya ceritakan juga, inilah mungkin yang paling penting. Waktu saya masuk di Citra Marga, ini pemegang sahamnya berantem, menanyakan kepada saya, kamu berani nggak jadi direktur utama? Saya bilang, kenapa harus saya? Karena ini raksasa-raksasa lagi pada berantem semua. Kebenaran saya ini kelahiran Kalimantan Timur, dari Sungai Mahakam saya lahir. Lalu saya jawab sama teman-teman saya, selama nggak nyuri, saya berani apa saja saya bilang, dan tidak korupsi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama.
Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat karena ini perusahaan publik, pemegang sahamnya ini banyakkan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Coba pikirkan, ini kalau bukan gerak Tuhan, saya nggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel pelayanan nggak baik, omset akan turun, orang nggak balik lagi. Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pinter.